Halo semuanya, kami dari kelompok Ninja yang terdiri dari anggota saya sendiri Felix Madison, kemudian ada Stephen Valianvianto dan Bimo Bira. Pada video ini, kami akan menjelaskan bisnis proses re-engineering yang dilakukan pada suatu proses bisnis. Pertama, penjelasan singkat mengenai bisnis yang kami pilih. Kami memilih bisnis penyewaan lapangan badminton dengan nama Kok Terbang. Bisnis ini melayani komunitas olahraga seperti mahasiswa, karyawan, dan keluarga yang ingin bermain badminton secara fleksibel. Meskipun saat ini banyak startup olahraga yang menggunakan sistem digital, Kok Terbang masih menjalankan seluruh operasionalnya secara manual untuk menjaga kontrol penuh atas proses dan interaksi langsung dengan pelanggan. Proses bisnis yang berlangsung di Kok Terbang sebagai berikut. Pertama, pelanggan memesan melalui telepon atau chat. Kemudian staf akan mencatat jadwal di buku untuk menghindari bentrok. Setelah itu, lapangan serta fasilitas seperti lampu dan net dicek kebersihannya sebelum dan sesudah digunakan. Proses check-in dan check-out dilakukan langsung oleh staf, termasuk pencatatan durasi penggunaan. Kok Terbang melakukan promosi melalui media sosial, serta terdapat program loyalitas sederhana untuk pelanggan tetap. Kok Terbang juga menyediakan layanan tambahan seperti sewa raket, shuttlecock, dan juga jasa pelatih. Di sana, pelanggan juga dapat membeli air mineral. Supply dibeli langsung ke toko, pencarian karyawan dilakukan informal, dan gaji serta pencatatan keuangan dikelola manual. Selanjutnya adalah Porter Value Chain. Pada bagian primary activity, inbound logistik yang dilakukan oleh Kok Terbang, pertama itu menerima dan menyimpan raket atau aksesori lainnya untuk disewakan. Kemudian mencatat stok barang konsumsi, seperti minuman untuk dijual. Pada bagian operation, mereka mengelola proses pemesanan dan konfirmasi melalui chat atau telepon untuk memberitahu pelanggan apakah lapangan tersedia. Mereka juga menjaga kebersihan dan kelayakan lapangan sebelum dan sesudah digunakan, termasuk penyemprotan lantai dan perawatan peralatan. Pada bagian outbound logistik, mereka menyerahkan lapangan kepada pelanggan sesuai jadwal yang sudah dikonfirmasi, memastikan tidak adanya keterlambatan. Kemudian, proses check-in dan check-out dilakukan secara langsung oleh staf, yang mencatat durasi penggunaan lapangan di buku atau lembar kerja untuk mempermudah administrasi. Kemudian, pada bagian marketing dan sales, mereka melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram ataupun TikTok untuk menjangkau calon pelanggan baru. Kemudian mereka juga menyediakan program loyalitas, misalnya diskon ataupun poin untuk pelanggan, agar mereka ingin kembali lagi. Kemudian pada bagian service, mereka mengumpulkan feedback pelanggan melalui rating dan review untuk meningkatkan kualitas layanan. Mereka juga menyediakan layanan tambahan, seperti penyewaan raket, shuttlecock ekstra, dan juga jasa pelatih. Mereka juga menjual air mineral untuk pelanggan. Kemudian di bagian support activities, pada bagian procurement, pemilik atau staf pergi langsung ke toko atau pasar untuk membeli supply dan pengecekan supply masih dilakukan secara manual. Kemudian, pada teknologi development, teknologi yang digunakan terbatas pada smartphone yang menerima booking via chat ataupun telepon. Selanjutnya, bagian human resource management. Pertama, pencarian karyawan baru masih dilakukan secara informal, biasanya melalui informasi dari mulut ke mulut di lingkungan sekitar atau menempelkan kertas pengumuman dicari karyawan di depan lokasi. Kemudian, gaji dihitung secara manual di akhir bulan. Pada bagian film infrastruktur, seluruh pencatatan keuangan dilakukan secara manual, dan jadwal pemesanan atau booking lapangan dicatat manual menggunakan buku. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan IS dan IT yang kami telah buat. Yang pertama adalah online booking system. Untuk tahap jangka pendek, kami akan merancang online booking system melalui website ataupun aplikasi. Pelanggan bisa langsung mengecek ketersediaan dan memesan lapangan tanpa perlu menelepon. Sistem ini juga menghindari double booking dan mempercepat proses reservasi. Selanjutnya adalah digital check-in dan check-out. Digital check-in dan check-out ini pelanggan cukup memindai QR code saat masuk dan keluar lapangan. Dengan begitu durasi pemakaian tercatat secara otomatis di dalam database dan membuat laporan secara real time. Dan yang terakhir, kita akan membuat online feedback form yaitu melalui Google Form atau QR link. Pelanggan dapat langsung memberikan rating dan maupun saran secara langsung. Selanjutnya, pada tahap menengah, sistem pembayaran akan diintegrasikan dengan payment gateway seperti e-wallet, QRIS, maupun transfer bank. Hal ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, aman, fleksibel bagi pelanggan. Selanjutnya akan ada CRM ataupun Customer Relationship Management.
mencatat data pelanggan, histori sewa, dan mengirimkan promo otomatis. Sistem ini akan membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Berikutnya, kami akan menambahkan task management system. Untuk mengatur jadwal perawatan fasilitas, sistem akan memberikan pengingat otomatis agar lapangan tetap dalam kondisi yang terbaik dan menghindari risiko kerusakan yang dapat ditekan. Selanjutnya akan untuk jangka panjang. Kami akan merancang bisnis intelligence dashboard. Dashboard ini akan menampilkan data real time seperti tren, jam sibuk, dan pendapatan harian. Dengan visualisasi ini, pemilik dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya akan ada inventory management system yang terintegrasi. Sistem ini akan memantau stok kelengkapan seperti stok dan air mineral secara otomatis sehingga pembeli bisa membeli dengan lebih efisien dan tidak berlebih. Kemudian kami akan menambahkan Human Resource Information System. Sistem ini mengelola absensi, jadwal kerja, dan gaji karyawan secara digital. Dengan begitu, administrasi sumber daya manusia akan menjadi lebih efisien dan mengurangi kesalahan pada perhitungan. Dan seterusnya saya akan menjelaskan mengenai nilai peningkatan. Nilai estimasi peningkatan kami yang pertama adalah pada online feedback form. Online feedback form ini akan menaikkan kepuasan pelanggan hingga 20%. Selanjutnya pada pembayaran digital akan mempercepat transaksi hingga 30%. Dan untuk dari customer relationship management akan meningkatkan retensi pelanggan mencapai hingga 25%. Dan task management atau maintenance reminder ini akan meningkatkan efisiensi dari sebuah lapangan ini setinggi sebesar 40%. Selanjutnya adalah pada bagian bisnis intelligence dan dashboard. Ini akan mempercepat pengambilan keputusan hingga 35% dan mendorong profit sekitar 10%. Selanjutnya adalah pada bagian sistem inventaris yang menekan pada pemborosan biaya yang terintegrasi. Ini akan dapat menekan biaya pemborosan hingga 20%, yang ini sangat berarti dan berdampak pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah Human Resource Information System yang dapat meningkatkan nilai efisiensi administrasi pada hingga 25%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan BPMN dari aplikasi kami. Yang pertama itu, pelanggan akan mengecek jadwal melalui aplikasi atau web. Selanjutnya, sistem akan menampilkan jadwal. Setelah itu, pelanggan akan memilih jadwal yang tersedia dan mengisi data pemesanan seperti nama, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembayaran dan sistem akan memverifikasi pembayarannya. Jika gagal, sistem akan mengirimkan notifikasi gagal dan meminta untuk melakukan pembayaran ulang. Jika berhasil, sistem akan menyimpan data tersebut dan akan mengirimkan riset seperti nomor lapangan dan jadwal yang dipilih tadi. Setelah itu, pelanggan akan menerima konfirmasi dan proses bisnisnya berakhir. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.